Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurul Aziza dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya ingin melengkapi tugas psikologi kesehatan yang berjudul Emosi Manusia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak. Baik, saya akan menjelaskan tentang emosi. Mungkin teman-teman udah tahu apa itu emosi, terkait dengan emosi senang, sedih. Tapi menurut KBBI, emosi adalah luapan perasaan yang dapat berkembang dan surut dalam waktu singkat atau keadaan reaksi psikologis dan fisiologi seperti gembira, sedih, haru, dan rasa cinta. Topik bahasan yang akan saya bahas di sini ada definisi emosi, fungsi emosi, teori tentang emosi, perkembangan emosi, gangguan emosional, dan macam-macam emosi. Yang pertama ada definisi emosi, ada dari Crow and Crow 1962, yaitu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Maksudnya adalah perasaan kita terhadap lingkungan dan bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya ada William James dalam Which 1995, kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Ini maksudnya adalah bagaimana perasaan kita di lingkungan tertentu. Pastinya perasaan kita ketika kita di kampus atau ketika kita bertemu teman-teman sebaya itu akan berbeda. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada Jalaluddin Rahmat 1994 memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih. Entah itu emosi terhadap reaksi suatu kejadian atau situasi sekitar kita. Jadi maksudnya Jalaluddin Rahmat ini adalah emosi itu yang menjadikan hidup ini lebih berwarna. Karena kalau tanpa emosi, hidup kita lurus-lurus aja, kita akan semakin biasa saja dalam hidup. Lalu selanjutnya ada Watson, 3 emosi dasar manusia. Yang pertama ada fear, berkembang menjadi anxiety. 2 ada rage, berkembang menjadi marah. Yang ketiga ada love, menjadi simpati. Fear atau menjadi anxiety ini adalah rasa cemas yang mungkin berlebihan. Apa-apa dipikirin, overthinking, dan berkembang menjadi cemas. Yang kedua ada marah. Marah ini adalah reaksi alam bawah sadar kita ketika kita tidak nyaman dengan suatu hal dan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada love atau menjadi simpati. Ini adalah perasaan yang ketika kita melihat orang lain merasa kesusahan, kita menjadi ada rasa ingin menolong, ada rasa ingin membantu. Seperti itu. Lalu ada discrete, 6 emosi dasar manusia. Yang pertama ada desire, keinginan, hate, benci, wonder, kagum, sorrow, kesedihan, love, cinta, dan joy, kegembiraan. Keinginan adalah suatu reaksi keinginan kita memiliki sesuatu. Entah itu kita ingin berjalan-jalan, ingin memiliki sesuatu, itu juga termasuk ke dalam emosi. Yang kedua ada benci. Benci adalah sesuatu yang sebenarnya berawal dari marah. Marah yang kita tumpuk, lama-kelamaan kita akan membenci sesuatu itu. Lalu selanjutnya ada wonder atau kagum. Kagum ini adalah rasa kekaguman pada sesuatu hal, entah itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang diciptakan oleh orang yang spesial. Lalu ada kesedihan. Kesedihan ini reaksi yang sangat-sangat sering terjadi pada individu. Entah dia habis kehilangan, entah merasa gagal, lalu akan muncullah emosi kesedihan. Cinta adalah sesuatu yang sangat-sangat sering kita rasakan, mungkin pada orang yang spesial, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kegembiraan. Kegembiraan ini adalah emosi yang sangat menyenangkan dari emosi-emosi lain, saya rasa. Kenapa? Karena kegembiraan ini membawa emosi yang positif.
Ketika kita senang, kita gembira, kita melakukan sesuatu yang lain itu akan dengan mudah karena emosi kita sedang merasa sangat positif. Lalu ada 4 fungsi emosi, ada energizer, pembangkit energi, messengers, pembawa informasi, pembawa pesan, dan information resource atau sumber informasi. Energizer atau pembangkit energi adalah ketika kita mengalami emosi yang menyenangkan, seperti emosi gembira contohnya. Kita lagi seneng, makanya kita kerja jadi semangat. Lalu ada messenger, pembawa informasi. Jadi ini contohnya adalah ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita akan melihat emosi kita akan membawa kita, wah, lawan bicara kita perasaannya sedang apa ya. Itu fungsi emosi. Jadi kita bisa mengontrol kita harus bicara tentang ini atau tidak, harus bicara tentang itu atau tidak, melihat situasi lawan bicara kita. Yang ketiga ada pembawa pesan, ini hampir sama dengan messenger. Yang keempat ada information resource atau sumber informasi. Sumber informasi ini maksudnya ketika emosi kita sedang senang atau sedang gembira, itu akan memunculkan kepada sikap kita sendiri, memberi informasi dari alam bawah sadar kita, seperti itu. Lalu selanjutnya ada teori-teori tentang emosi. Di sini ada lumayan banyak. Ada teori emosi 2 faktor atau Schaefer-Singer. Reaksi fisiologi dapat sama saja, jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Bila rangsangan yang menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut, membentuk keyakinan tentang apa yang kita rasakan. Lalu ada teori emosi James and Leach. Emosi terjadi setelah terjadinya reaksi psikologi. Jadi kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Contohnya seperti itu. Jadi emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Contoh takut pada harimau, responnya dipersepsikan. Timbul rasa takut. Contoh orang tertawa bukan karena dia senang, tapi senang karena mereka tertawa. Yang terakhir ada teori emergensi Cannon. Emosi sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologi. Jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin meningkat. Jadi reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi darurat. Lalu selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa tertawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar, digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa. Berkembang ke tingkat yang paling rumit, contohnya anak kecil marah dengan orang dewasa. Lalu respon emosional melalui 4 jalur: stimulus, perasaan, respon internal, pola-pola, dan tingkah laku. Lalu di sini ada ilustrasi bayi sampai dewasa. Bayi baru lahir hanya bisa menangis. 3 bulan ada rasa senang dan gembira. 5 bulan ada rasa marah, benci. 7 bulan perasaan takut. Semakin besar kemudian untuk belajar, perkembangan emosinya semakin rumit, ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat mereka dewasa. Jadi dari bayi sampai mereka dewasa itu mereka sudah memiliki emosi, entah itu emosi senang, emosi sedih, marah, atau yang lain. Lalu ada gangguan emosional. Teori lingkungan Russell 1993, penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contohnya anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis. Pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik, kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Lalu ada tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya ditiadakan terlebih dahulu. Jadi, jika ingin menyembuhkan gangguan emosional adalah kita harus menghilangkan penyebabnya. Penyebabnya apa? Kita harus menghilangkan penyebab-penyebab yang menimbulkan gangguan emosional tersebut.
Lalu ada Albert Ellis 1962, masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, melainkan karena pendapat yang salah atau irasional. Jadi gangguan emosional itu lebih banyak bukan disebabkan oleh gangguan langsung, tapi oleh perasaan kita atau emosi-emosi kita. Lalu ada gangguan emosional untuk mengatas keseimbangan emosi dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak, penggunaan logika yang ketat, kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut, kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Yang bikin tegang, bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Perbaiki emosi meliputi 3 langkah. Memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah, menunjukkan lewat nalar, menasehati dengan sikap yang bijaksana. Macam-macam emosi, ini ada emosi takut. Emosi takut itu mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari mereka kecil. Jadi jika waktu kecil orang tua kita suka nakutin, takut ke dokter, jangan ke dokter, ayo jangan sakit, kayak gitu, nanti disuntik sama dokter loh. Yaitu sampai gede nanti dia akan seperti itu, nggak mau ke dokter takut, padahal dokter yang nyembuhin kita. Lalu marah, pada anak kecil menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar, diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Lalu ada cinta, buku The Art of Living, Erich Fromm 1983, sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologis. Cinta, teori cinta dari Sternberg, Triangular Theory of Love. 3 komponen cinta, intimasi, elemen emosi, saling terbuka, hubungan yang hangat, percaya. Yang kedua ada passion, elemen motivasi, didasari dorongan dari dalam dan mengubah rangsangan fisiologis. Lalu yang ketiga ada komitmen, elemen kognitif, keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk memilih partner yang sama seperti dirinya, atau lebih tepatnya sefrekuensi. Gimana teman-teman? Udah pada paham kan apa itu emosi manusia dari apa yang saya jelaskan? Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus kontrol emosi dan jangan lupa untuk terus tersenyum. Semangat!